Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan konsep dasar bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita bicara tentang sastra anak, hari ini kita akan coba membahas terkait dengan puisi dan bacaan anak sekolah dasar. Saya harap teman-teman bisa belajar ini dengan baik sehingga nanti ada sedikit motivasi untuk mempelajari puisi dan bacaan-bacaan anak sekolah dasar untuk teman-teman nanti bisa menerapkannya ketika teman-teman terjun di sekolah dasar. Puisi anak, menyeleksi puisi anak-anak terutama untuk bahan ajar merupakan salah satu tugas guru yang tidak mudah. Seorang guru harus mempertimbangkan minat dan kebutuhan anak-anak dalam uh, tentang pengalaman anak sebelumnya berkaitan dengan puisi dan tipe-tipe puisi yang menarik bagi mereka. Puisi dapat dijabarkan dan diibaratkan nyanyian tanpa notasi. Puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar dan diri sendiri termasuk hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Puisi memiliki irama yang indah, ringkas dan tepat menyentuh perasaan dan juga sangat menyenangkan. Penyair memilih setiap kata dengan sangat hati-hati sehingga menimbulkan dampak segala yang dikatakannya dan yang menjadikan maksudnya adalah menakjubkan pembaca dan para pendengar. Istilah puisi anak memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama puisi yang ditulis oleh orang dewasa untuk anak-anak, dan yang kedua adalah puisi yang ditulis oleh anak-anak untuk dikonsumsi mereka sendiri. Tampaknya dari dua pengertian itu tidak menjadi masalah. Apakah puisi tersebut ditulis orang dewasa ataupun oleh anak-anak, selama puisi tersebut bertutur kepada mereka tentang alam kehidupannya dalam bahasa puisi. Pada dasarnya puisi anak dan orang dewasa hanyalah sedikit perbedaan. Hal utama yang membedakannya adalah dari segi bahasa, tema, ungkapan, gejolak emosi yang digambarkan. Puisi anak dilihat dari dunia citranya digambarkan dalam think and sign yang sesuai dengan dunia dan pengalaman mereka, sesuatu dan tanda yang sesuai dengan dunia dan pengalaman mereka. Jika dicermati, keduanya memiliki implikasi perspektif dan pengungkapan terhadap dunia anak dengan cukup tajam. Orang dewasa cenderung memandang dan menyikapi dunia anak secara normatif, evaluatif daripada anak sendiri yang lebih deskriptif, objektif dalam mengungkapkan diri mereka sendiri. Pada dasarnya puisi anak memiliki karakteristik yang pertama, bahasanya sederhana. Terus bentuknya naratif, yang ketiga berisi dimensi kehidupan yang bermakna dan dekat dengan dunia anak. Yang keempat mengandung unsur bahasa yang indah dalam panduan bunyi pilihan kata dan satu satuan makna. Puisi untuk anak berbeda sedikit saja dengan puisi orang dewasa, kecuali dalam hal memberikan ulasan pada dimensi kehidupan yang memiliki nilai kebermaknaan. Itu tampaknya ada yang bersifat universal dan kontekstual. Di negeri empat musim seperti di negara-negara Eropa Amerika, pengertian empat dalam setahun itu memiliki nilai kebermaknaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peristiwa salju turun, serta perbedaan musim panas dan dingin dapat mengajak emosi serta dapat merangsang imajinasi indrawi mereka. Sebagai contoh, puisi musim dingin adalah es krim yang menyenangkan. Semua putih dan membeku dan dingin. Tapi musim panas adalah limun, mentari menguning, serta naungan jerami yang menyejukkan. Contoh puisi di atas penggunaan citra digunakan secara intens. Hal ini terkait dengan perkembangan kognitif anak yang pada awalnya sangat didominasi oleh kemampuan sensori motoriknya. Dengan citraan nostril bau misalnya, pengalaman anak dapat dibangkitkan. Begitu juga dengan penggunaan citraan yang bersifat taktil atau rabaan, auditif dan visual, khususnya mengenai citraan nostril atau bau ini. Jika dihubungkan dengan bau favorit anak-anak, hal itu akan mempertajam persepsi mereka terhadap puisi yang dibaca. Misalnya bau tanah sehabis hujan, bau jerami kering, atau roti panggang yang panas. Penggunaan kiasan sastra dan metafora haruslah dibatasi pada pengalaman anak-anak secara konkret. Hal ini dimetaforakan pun berjenjang dari lingkungan terdekat, dari family yang sangat familiar sampai dari yang terjauh, sampai abstrak dan unfamiliar. Tentang siapa pengarang puisi untuk anak-anak atau tidak perlu dipersoalkan benarnya. Misalnya apakah dari penyair dewasa yang sudah dikenal daripada penyair biasa atau bahkan dari anak-anak sendiri. Yang menjadi persyaratan adalah puisi tersebut bertutur kepada anak dalam bahasa puisi dan dari segi isi puisi tersebut harus mengungkapkan kehidupan mereka.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik puisi untuk anak-anak adalah yang pertama, bahasa yang digunakan harus sederhana, yang kedua bentuknya naratif, yang ketiga berisi dimensi kehidupan yang bermakna dan dekat dengan dunia mereka, serta yang keempat mengandung unsur bahasa yang indah dengan paduan bunyi, pilihan kata, satuan-satuan makna. Jenis puisi anak ada sekitar 7 dalam konteks puisi anak-anak. Atau Hook ya merekomendasikan adanya 7 atau tipe bentuk puisi untuk anak-anak. Yang pertama balada, yang kedua puisi naratif, yang ketiga liris, yang keempat limerik, yang kelima sajak bebas, yang keenam haiku, dan yang ketujuh puisi konkret. Sementara Steinweg menambahkan jenis singquin dan akrostik dalam daftar jenis puisi di atas. Anak-anak ternyata lebih tertarik terhadap gagasan suatu puisi daripada mengetahui berbagai macam tipe bentuk puisi. Meskipun demikian, guru perlu memperkenalkan kepada anak tentang berbagai macam tipe atau bentuk puisi untuk kemudian mencatat reaksi mereka. Pemahaman serta apresiasi terhadap berbagai tipe bentuk puisi akan tumbuh secara berangsur-angsur, dan untuk itu langkah-langkah perkenalan perlu dilakukan sejak dini. Yang pertama balada. Balada merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk nyanyian atau yang telah memberikan efek terhadap lagu. Karakteristik balada seringkali menggunakan repetisi, rima, ritme yang ditandai, serta refrain yang kembali pada saat balada itu dinyanyikan. Balada biasanya berkaitan dengan perbuatan heroik dan mencakup kisah pembunuhan, cerita yang tak terbalas, perseteruan, serta tragedi. Dikaitkan dengan puisi balada untuk anak-anak, salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah yang pertama menyeleksi puisi-puisi balada yang diciptakan oleh penyair, yang kedua menyeleksi lagu-lagu balada yang telah ada selama ini, dan yang ketiga adalah memanfaatkan puisi-puisi balada. Khusus untuk 2 butir pertama, seleksi didasarkan atas kesesuaiannya dengan kehidupan anak-anak serta kebermaknaannya bagi mereka. Yang kedua sajak atau puisi. Puisi naratif puisi merupakan salah satu bentuk puisi anak yang menceritakan suatu kejadian khusus atau episode cerita yang panjang. Jenisnya dapat berupa lirik, soneta, atau ditulis dalam bentuk sajak bebas, tapi persyaratannya harus dipenuhi, yakni harus menceritakan kisah atau cerita tertentu yang sebenarnya tidak ada ceritanya. Di Amerika Serikat, puisi naratif klasik yang digemari oleh anak-anak adalah kisah Santa Claus atau Sinterklas. Tokoh ini digambarkan keluar malam-malam menjelang Natal untuk membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Puisi naratif yang disenangi anak-anak di Amerika di usia bawah 7 tahun adalah cerita binatang. Anak-anak usia 7 atau 8 tahun menggemari puisi naratif yang mengisahkan raja-raja yang sifatnya pamarah, puisi-puisi lucu. Pada usia yang lebih lanjut, anak-anak menyukai kisah tragis atau kisah sedih, dan anak-anak pertengahan, middle graders, menyukai cerita-cerita yang mengerikan. Yang ketiga adalah liris. Puisi jenis ini biasanya bersifat pribadi atau deskriptif tanpa ditetapkan panjang atau strukturnya kecuali pada unsur melodinya. Sujiman mengemukakan batasan lirik sebagai karya sastra yang berisikan curahan perasaan pribadi yang mengutamakan lukisan perasaannya. Satu hal yang mencolok pada liris atau lirik adalah kebernyanyian atau singingness kata-katanya, sehingga anak-anak merasa senang. Pada puisi lirik atau liris orkestra, bunyi sangat dominan. Perhatikan penggunaan rima dan ritme irama yang apik pada puisi berikut. Ini The Lone Dog, seekor anjing tanpa lemak, seekor anjing yang tajam, seekor anjing liar dan sendirian. Saya anjing kasar, anjing tangguh berburu sendiri. Saya anjing kampung, anjing gila menggoda domba konyol. Saya duduk dan membenamkan bulan untuk tidur jiwa-jiwa yang gemuk. Kan gitu. Yang keempat adalah limerik. Puisi limerik merupakan sajak 5 baris dengan baris pertama dan baris keduanya berirama. Baris ketiga dan keempat bersifat persetujuan, dan baris kelima biasanya berisi pengakhiran. Pada ending biasanya dinyatakan dengan kejutan atau humor, usually ending in a surprise, itu humorous statement. Puisi jenis ini juga ditandai dengan adanya nada humor, keganjilan, dan keanehan pengucapan. Anak-anak pada usia tingkat pertengahan dapat menikmati puisi limerik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berpikir mereka yang sudah pada tingkat berpikir simbolis dan abstrak. Yang kelima, haiku. Jenis puisi haiku merupakan salah satu bentuk puisi Jepang kuno yang berkembang sekitar abad 13 Masehi. Haiku terdiri dari
17 suku kata. Baris pertama dan ketiga berisi 5 suku kata, dan baris kedua terdiri dari 7 suku kata. Hampir setiap haiku dapat dipilih menjadi dua bagian, yakni uraian yang berisikan acuan baik langsung ataupun tidak langsung, biasanya pada cuaca. Yang kedua berisikan pernyataan tentang mood atau suasana hati. Hubungan keduanya, bagian itu disiratkan baik kesamaannya maupun perbedaan perceritaannya. Untuk sasaran anak-anak SD kita, bentuk haiku tampaknya belum dikembangkan menjadi bahan apresiasi sastra atau bahan pertimbangan pembinaan keterampilan menulis kreatif. Sajak bebas and akrostik. Sajak bebas tidaklah memiliki rima, tapi untuk bentuk puitiknya tergantung pada ritme. Sehubungan dengan hal tersebut, Panuti Sujiman menyatakan bahwa sajak bebas merupakan sajak tanpa pola matra dan panjang larik. Tak terikat pada konvensi struktur dan pokok isi, disusun berdasarkan irama alamiah. Puisi akrostik merupakan puisi yang sudah dikenal anak, terutama siswa jenjang sekolah dasar. Puisi ini merupakan jenis puisi yang sangat mudah dipahami dan ditulis oleh anak-anak, terutama karena prosedur penulisannya. Puisi akrostik ditulis dengan cara mengembangkan larik-larik dalam puisi melalui pengembangan huruf yang tersusun ke bawah membentuk sebuah kata. Yang ketujuh adalah cinquain. Jenis puisi yang lain yang cukup sederhana adalah puisi cinquain. Jenis puisi ini cocok digunakan sebagai bahan pengajaran puisi di sekolah dasar. Seperti halnya jenis-jenis puisi haiku, puisi cinquain juga puisi yang didasarkan pada jumlah suku kata yang diajarkan kepada siswa secara prosedural melalui tahapan-tahapan. Mulai dari bagian awal puisi sampai pada bagian akhir, puisi digunakan larik dengan jumlah suku kata tertentu. Puisi ini diawali dengan 2 suku kata pada larik pertama, 4 suku kata di larik kedua, dan 6 suku kata pada larik ketiga, dan 8 suku kata pada larik keempat, dan 2 suku kata lain pada larik terakhir. Dengan pola atau prosedur, baris pertama 1 kata yang digunakan sebagai judul, baris kedua 2 kata yang menggambarkan judul, baris ketiga 3 kata yang mengekspresikan action atau gerak yang berkaitan dengan judul, yang baris keempat adalah 4 kata yang mengekspresikan perasaan berkaitan dengan judul, dan yang kelima adalah sinonim atau kata lain dari judul sebagaimana terlihat dalam contoh berikut. Mawar, harum semerbak, kuncung mekar, mengembang, ku ingin memetikmu, wahai mawar puspaku. Puisi sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif. Pada dasarnya puisi anak-anak dan puisi orang dewasa hanya sedikit perbedaannya. Hal utama yang membedakan adalah segi-segi bahasa, tema, dan ungkapan gejolak emosi yang digambarkan. Puisi anak dilihat dari dunia, citraannya digambarkan dalam things, gambaran sesuatu, dan sign, sesuatu yang sesuai dengan pengalaman anak-anak. Proses pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak sekolah dasar dikenal 3 jenis, 3 cara, yaitu teknik bottom up, top down, dan model interaktif. Dari ketiga teknik tersebut, yang cocok digunakan untuk memahami puisi anak adalah model interaktif, yaitu pemahaman sebagai hasil decoding dan dengan menghubungkan skema isi yang dimiliki. Berikut ini adalah contoh puisi yang cocok untuk anak sekolah dasar jenjang kelas akhir yang akan diapresiasi dengan menggunakan model interaktif di atas. Dalam proses pemahaman puisi di atas bisa digunakan teknik model interaktif, yaitu pemahaman melalui proses decoding dan penghubungan skemata. Puisi anak-anak diciptakan melalui penggambaran things and sign. Karena itu dalam proses pemahamannya pun tidak terlepaskan dari gambaran dari kedua hal di atas. Puisi anak-anak yang awalnya disajikan pada anak-anak sebagai fungsi instrumental dan tidak diajarkan sebagaimana sastra itu sendiri. Begitupun dengan puisi, bila anak ingin mengungkapkan sesuatu yang ada pertama kali dalam benaknya adalah gambaran sesuatu yang baru, kemudian hadir interpretasi dalam berbagai macam alternatif. Penafsiran puisi yang diberikan anak akan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, karena yang awal diinterpretasi adalah tanda bukan bendanya. Sign dalam puisi yang merupakan print out atau sistem tanda harus ditafsirkan sehingga harus diinterpretasi. Dalam menginterpretasi ini, pemahaman anak ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan atau skemata isi yang dimilikinya. Proses pemahaman puisi ditandai dengan formulasi hipotesis menyangkut pengertian-pengertian dalam bacaannya, disertai proses pemahamannya, kata-kata atau sistem tanda lain di dalam sebuah bacaan.
Anak mengawali proses interpretasi puisinya dengan membaca tanda berupa kata, lebah, mawar, madu, dan seterusnya, yang membawa anak berkelana menyusuri skemata isi yang dimilikinya. Untuk memformulasikan hipotesis makna puisi lebah dan mawar, ini anak harus mengungkit pengalaman dan pengetahuannya tentang bunga mawar dan binatang lebah yang selalu menghisap madu. Dengan demikian, anak akan mengakumulasikan rasa ingin tahu dan gambaran menemukan jawaban tentang makna puisi itu melalui internalisasi yang mengacu pada gambaran makna dalam bacaan dan vicarious experience anak, sehingga gambaran makna puisi itu tertemukan. Berdasarkan uraiannya, dalam proses pemahaman puisi anak, menggunakan vicarious experience tentang kehidupan lebah dan mawar, serta hubungan keduanya, hubungan things tersebut, sehingga dengan mengacu pada skemata isi yang telah dimilikinya dan readiness tertentu yang dikompakkan seperti terlihat pada kata-kata peri, bidadari, putri, boji zunzun, maka diharapkan puisi itu dapat dipahami anak. Jadi isi penafsiran itu harus sesuai dengan dunia vicarious anak atau pengalaman nyata anak. Mulai dari sign, penghayatan, things-nya, melalui perbandingan secara langsung dengan merefleksikan sesuatu tentang mawar dan lebah tersebut yang tersembunyi dalam sebuah simbol. Imagery puisi bagi anak juga menarik karena betul-betul mengacu pada pengalaman tanggapan indrawi anak terhadap diksi atau pilihan kata yang ada sehingga memudahkan anak memahami puisi tersebut. Bahasa figuratif atau puisi anak memberikan image baru bagi anak. Hal ini dapat dilihat dalam bait-bait ketiga sampai kelima melalui pengkontrasan keberadaan lebah dan mawar. Terus bentuk puisi untuk anak secara umum merupakan bentuk prosa. Pengajaran apresiasi secara ekspresif dapat mengarahkan siswa pada kegiatan pengungkapan ide, gagasan dan perasaannya lewat pilihan kata yang tepat. Pada implementasinya di kelas siswa SD dapat diarahkan untuk memulai penulisan puisinya melalui penyusunan kata menjadi bentuk cingkuin, haiku, alitostik, dan yang lainnya sebagaimana telah dikemukakan di jenis-jenis puisi anak di bagian awal. Terima kasih. Ini ada beberapa jenis-jenis puisi anak yang dikemukakan dan saya harapkan teman-teman mahasiswa semuanya mampu memahami ini dengan baik sehingga meskipun nanti teman-teman mengajarkan tentang puisi di anak, tapi teman-teman juga harus menguasai teori-teori tentang klasifikasi puisi anak. Berikutnya nanti akan ada jenis-jenis bacaan lain yang bisa diajarkan dan bisa jadi bahan belajar untuk kita semuanya, khususnya untuk para mahasiswa ketika nanti terjun di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.